Sebelum saya menjelaskan review siklus Siakat Itera, perkenalan dulu dengan apa itu basis data. Basis data atau database merupakan kumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan sistematis sehingga data tersebut dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Gunaan dari database adalah untuk menyimpan informasi secara terstruktur agar dapat diproses secara efisien oleh sistem komputer. Dari database tersebut terdapat karakteristik basis data, yaitu terstruktur, terpusat, dan terdistribusi. Bisa di satu server atau tersebar, dan dapat dimanipulasi atau diubah-ubah, dan keamanan data yang memiliki sistem keamanan seperti autentikasi pengguna dan enkripsi data. Kemudian jenis-jenis basis data. Yang pertama ada relasional dan non-relasional. Relasional yakni data disimpan dalam bentuk tabel, sedangkan non-relasional yakni data tidak berbentuk tabel melainkan dokumen, key value, atau grafik. Kemudian yang kedua ada hierarkis dan object oriented. Hierarkis berarti data disusun dalam bentuk pohon seperti struktur folder, sedangkan object oriented yakni data disimpan dalam bentuk objek seperti dalam pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan menjelaskan siklus perancangan basis data untuk Siakat Itera. Perancangan basis data merupakan langkah krusial dalam pengembangan sistem informasi akademik atau Siakat di Itera. Siklus hidup perancangan basis data terdiri dari beberapa tahapan utama yang memastikan sistem dapat berfungsi dengan baik dalam menangani data akademik mahasiswa, dosen, mata kuliah, serta aktivitas akademik lainnya. Ini saya akan menjelaskan bagian flowchart-nya atau diagram alir. Nah, di pertama itu kita masuk ke webnya yaitu Sikat Itera, lalu akan diproses penentuan dan analisis kebutuhan data baik mahasiswa maupun dosen. Setelah itu kita masuk ke kebutuhan database yaitu pembuatan dan penyusunan RD, Entity Relationship Diagram, lanjut ke desain relasi yaitu penerapan sistem database-nya. Nah, setelah itu masuk ke bagian database diuji, dikaji, dan dievaluasi. Terakhir, kita akan masuk ke bagian pemeliharaan, pengembangan, dan penyempurnaan dari siakat tersebut. Oke, lanjut ke bagian perencanaan dan planning. Di tahap dalam siklus ini adalah memahami kebutuhan sistem yang akan dibangun dalam kasus Siakat Itera. Perencanaan mencakupi yaitu satu, identifikasi kebutuhan pengguna seperti mahasiswa, dosen, dan staf akademik. Lalu yang kedua ada penentuan cakupan sistem termasuk pengelolaan data mahasiswa, mata kuliah, dan lainnya. Yang terakhir ada analisis kebutuhan teknis seperti server, kapasitas penyimpanan, dan keamanan data. Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dalam membangun sistem akademik ITERA atau SIAKAT, yang bertujuan untuk memahami kebutuhan data dan bagaimana sistem ini akan digunakan. Nah, beberapa hal yang dianalisis dalam tahap ini, yang pertama yaitu struktur data mahasiswa, yang kedua adalah hubungan antar elemen akademik, dan yang ketiga adalah proses akademik. Selanjutnya, setelah melakukan analisis kebutuhan, kita melakukan perancangan atau desain, di mana setelah memahami kebutuhan sistem, tahap berikutnya adalah mendesain bagaimana sistem ini akan bekerja. Nah, tahapannya adalah yang pertama perancangan konseptual, yaitu menggunakan IRD untuk menggambarkan hubungan antar entitas akademik. Dan yang kedua adalah perancangan logis, di mana mengubah model konseptual ke dalam skema basis data relasional. Nah, selanjutnya itu ada perancangan fisik, di mana implementasi database dalam DBMS seperti MySQL dan atau PostgreSQL. Setelah melakukan perancangan desain, kita melakukan implementasi, di mana tahap ini adalah saat sistem mulai dibangun atau diuji. Terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama membuat skema database dalam DBMS, dan yang kedua migrasi data apabila sebelumnya pernah melakukan sistem akademik yang digunakan, dan yang ketiga yaitu pengujian query SQL untuk memastikan integritas data. Selanjutnya, pengujian dan validasi sistem. Ini bertujuan untuk memastikan sistem berjalan dengan benar, data terjaga, dan performanya optimal. Jadi di sini ada 3 pengujian. Yang pertama, pengujian uji fungsionalitas, di mana ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fitur dalam sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditentukannya. Contoh pengujiannya seperti penginputan data mahasiswa, lalu pendaftaran KRS, serta verifikasi perhitungan nilai. Yang kedua ada uji integritas data, di mana ini menjamin bahwa data yang tersimpan dalam sistem tidak mengalami inkonsistensi, kehilangan, atau duplikasi yang tidak diinginkan. Contohnya seperti memastikan data mahasiswa yang di-input tidak duplikat. Yang ketiga ada uji performa, di mana ini untuk mengukur seberapa cepat dan efisiensi sistem dalam menangani jumlah pengguna yang besar dan dalam beban kerja yang tinggi. Contohnya seperti mengukur waktu eksekusi query data dalam database. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan dan pengembangan sistem, di mana ini bertujuan agar Siakat Itera tetap sesuai dengan kebutuhan akademik. Nah,
Ini ada 3 poin. Yang pertama, backup and recovery data, di mana ini berfungsi untuk menyimpan cadangan data secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi akibat kegagalan sistem atau kesalahan pengguna. Yang kedua, optimasi performa basis data, di mana ini meningkatkan kecepatan akses data dengan teknik seperti indeksasi atau restrukturisasi tabel agar sistem tetap berjalan dengan responsif. Yang ketiga, pembaruan skema database, di mana ini menyesuaikan struktur database jika ada perubahan kebijakan akademik seperti kurikulum baru atau aturan pendaftaran yang diperbarui. Seperti itu.